Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram sayyulillahi lana wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'a arsyadatina wa masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allah mendatangkan semua makhluk di hadapan Anda, di hadapan seluruh manusia. Itu ada maksud lan tujuan. Ada yang bersifatkan negatif bagi manusia, ada yang bersifatkan positif. Allah mendatangkan virus corona terhadap seluruh umat manusia. Iku Allah mempunyai maksud dan tujuan. Secara syariat Allah mendatangkan di samping sebagai peringatan juga sebagai hukuman. Allah memerintahkan makhluknya itu akan menjadi nilai positif terhadap satu kelompok, manakala kelompok itu sebagai ahli syuhud. Allah mendatangkan nilai negatif terhadap kelompok, manakala kelompok itu disebut sebagai kelompok ahli hijab. Salah satu hal yang dilakukan oleh kelompok yang pertama, yaitu kelompok ahli syuhud, sehingga menjadi nilai positif, mereka tidak mendustakan agama. Alasan mengapa
itu menjadi nilai positif karena mereka melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya. Jadi pedagang masker asale gak payu dadi payu, dadi lantek ambekan. Deterjen biasanya gak patek payu, akhirnya payu. Yes. Justru yang menjadi nilai negatif atau kumpulnya maksiat koyok dene seperti halnya hotel dan yang bersifatkan mesum, rugi kabeh tutup. Salah satu hal untuk mencegah supaya tidak terhinggapi itu hanya dilakukan oleh ahli syuhud. Apa? Tidak mendustakan agama. Siapakah mereka yang tidak mendustakan agama dan siapa golongan mereka yang mendustakan agama? Ini nanti kita bahas dalam surat Al-Ma'un. Basa Jawa mangun, maun iku salah satu penyakit Jawa lho ya. Salah satu penyakit sing susah tambanane. Ana sing ngarane penyakit taun. Miturut arti bahasa, maun itu adalah harta benda yang sangat berguna. Harta benda yang sangat berguna. Berguna bagi seluruh manusia. Oleh karena ahli hijab merasa itu hartanya sendiri. Ahli hijab. Sebab kronologinya hasil keringat kerjanya sendiri. Itu diceketem. Akhirnya jadi wong medit bin pelit alias bakhil. Wong Jawa ngarane melau peki. Ya Allah. Saking melekine mangan ae ditaker. Nek gak selama durung sugih sik mangan bubur ae. Walaupun sudah kaya, mau makan itu yang agak mahal, perhitungan. Gak pernah makan ayam, makan ayam nek ono pitike tangga ketubruk motor baru, saking melampekine. Karena memang dia merasa semua apa yang dihasilkan itu dari keringetnya sendiri. Loh, kena virus atine. Kena virus. Secara syar'i dengan sebab bersikap seperti inilah golongan ahli hijab iku terkena virus corona. Mau pikir omane saya peti. Lungguh ae sak meter.
Bapak Ibu di luar sana mereka ketakutan mati, ketakutan terinfeksi, akhirnya dibanting iki. Mik iki ya. Akhirnya melakukan beberapa sikap. Melakukan beberapa sikap yang menurut bahasa syariat adalah mencegah. Iki ono kecoake piye iki? Gak apa-apa sampean keganggu ngeten. Ya wis, gak apa-apa. Kena corona jare. Di dalam surah Al-Imran ayat 200 kalau enggak salah, secara mutasyabihat itu ada 3 hal untuk membackup supaya kita tidak terjangkit dengan virus corona. Bila sudah terjangkit, di situ diberikan obat. Dituduh Noah. Engko mburi-mburi ini ngaji ini dhisik. 3 hal untuk mencegah secara mutasyabihat di dalam surah Al-Imran ayat 20. Jangan dilihat dari sisi syariah atau muhakamah, gak ketemu. Bapak Ibu, siapakah yang dikatakan orang yang sebagai pendusta agama sehingga itu alasan Allah menurunkan virus untuk mematikan banyak manusia? Ini salah satu sebab Allah menurunkan salah satu virus. Bisa jadi yang sedang tren pada saat ini. Yang jelas ini hanya berlaku pada ahli hijab, ahli syuhud tidak berlaku. Makanya ra usah wedi, wae matek yo matek. Kuwi gak kena corona yo matek, kena corona yo matek. Lah apa? Sampeyan tingali dampake luar biasa. Dinas pendidikan meliburkan, pemerintahan membatasi untuk bergaul. Saiki salaman iku ngene tok, gak usah ketemuan, teko doan ngene. Wis sinang pasar ya opo? Wong wedok-wedok iku nggo selontong biasae ngoten, maskeran. Wis gak apa-apa iku syariate mengantisipasi. Lah virus iku sifate abstrak. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maun ayat 1 sampai dumugi ayat 7. Aroaita ana ta weruh sapa sira alladzi ing wong yukadzibu kang dustaake sapa ladzi adin ing agama. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan
agama. Fadzalika mongko utahi mengkono-mengkono wong sing dustake agama alladzi yukadzibu biddin, yaiku alladzi wong yadu'u kang niya-niyakake sapa ladzi al yatima ing anak yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik terhadap anak yatim. Ngerti menghardik sama nih? Hah? Wis gak ngereken nasibe anak yatim. Dinas sosial iki pemerintah kudune. Yadu'u iku bisa dimaknani, bisa diartikan si A misalkan sebagai anak yatim masih kecil dan dia mempunyai harta warisan. Si B diamanai untuk ngeramut. Karena si A ini belum waktunya dikembalikan harta warisannya, dimanfaatkan oleh si B, akhirnya si A dirugikan. Ini termasuk menghardik juga. Tidak peduli dengan nasib anak yatim. Bagi orang-orang yang dilebihi hartanya, wis moh tahu iki keringetku dhewe kerja urusan kaya kae moh ora melok-melok. Bisa jadi ini termasuk yukadzibu biddin, golongan orang yang mendustakan agama. Bisa pemerintah lewat dinas sosial gopoh ning kono bagi-bagi tumpeng, sementara warganya anak yatim itu tidak dihiraukan. Loh, di sini loh Pak. Siapa orang yang dikatakan anak yang dikatakan yatim? Yaitu anak yang tidak mempunyai orang tua disebabkan meninggal. Jenengan gak wong tua ya? Yatim. Yatim dasmu. Anak yang belum balik ya. Ini sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Mestinya tanggung jawab pemerintah. Ya sesuk ae aku nek dadi presiden, aku nggawe lembaga utawa dinas keyatiman. Dadi ana menteri khusus ngurusi anak yatim. Dilaumpukno. Mestinya gitu. Iki cara hakikate ya napa? Anak yatim cara hakikate iku sing pundi? Orang yang mendustakan agama berbentuk dia meniak-niakne utawa menyia-nyiakan, ora peduli dengan nasib anak yatim. Iku yang bagaimana? Nek cara pandangan syariat sampean wis seru dhewe. Pandangan hakikat iku ya napa? Wis yang disebut anak yatim adalah hakikatnya
seseorang yang hatinya tanpa ada pembimbing. Bisa. Yang disebut anak yatim dari sisi pandangan hakikat adalah seseorang yang tidak memiliki pembimbing. Berarti tanggung jawab sinten? Panjenengan. Makanya mengapa Rasulullah iku kebebanan salah satu sifat yang disebut tabligh. Apa? Tabligh. Dudu tablet lho ya. Nek tablet iku HP. Tabligh iku memberikan jalan keluar, membimbing hati untuk keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Bahkan dalam satu ayat dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, termasuk jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan di situ diriku akan keluar sendiri bila mana Allah memerintahkan terhadapmu. Ora ujuk-ujuk moro nantang boten. Dengan sendirinya Allah akan menurunkan wahyunya dalam hatimu untuk menyampaikan kebenaran di keluargamu atau orang lah dengan sendirinya. Karena mereka termasuk anak yatim. Iku hakikate. Lah sinten siapa yang disebut sebagai yukadzibu biddin? Mereka yang mendustakan agama. Pertama, mereka adalah yang menghardik, menyia-nyiakan anak yatim. Dijarke ae. Subhanallah. Alasane nopo? Cara syariat mengatakan sehingga muncul yang namanya sifat bakhil terhadap diri kita, karena di situ kita masih merasa kita yang memiliki. Lempar itu jauh-jauh dari hatimu. Lempar itu jauh-jauh dari hatimu. Akhirnya dengan sendirinya akan muncul dalam hatimu. Kalau sudah terlempar sifat bakhil itu, dengan sendirinya akan muncul yang namanya sifat as-syuja. Sifat di mana Anda itu dengan sendirinya akan berkasih mesra, ya. Gampangane wong Jawa metu lomani. Metu lomani. Loro wala yakhuddu, lan ora nganjurake sapa alladzi ala ta'amil miskin ing ngatasi aweh mangan wong miskin. Wong miskin berarti syariate berhubung krono ati iki sik gegawan bakhil, maka masa bodoh dengan nasib orang miskin. Kuwi aja nantang-nantang pengen dadi kepala desa. Yen lamuno atimu iku isih banyak sifat bakhil. Aja.
Nek wis duweni sifat loman baru silahkan. Tapi mentune sifat loman iku teko ahli syuhud. Nek wis gak merasa miliknya baru bisa loman. Nek masih merasa miliknya itu susah dikongkon loman. Apa maneh almaun, barang yang berharga menurut sampean kali kula susah nek diberikan terhadap orang lain. Tetapi kalau sudah tidak merasa itu milik kita, maka mudah hal itu manakala diperintahkan Allah untuk memberi makan orang miskin. Mereka sing nomor loro adalah orang yang masa bodoh terhadap kelaparannya orang miskin. Sampai disebutno oleh Rasulullah dalam satu hadis, tidak akan disebut sebagai orang yang beriman manakala dia tidak menghiraukan tetangganya ada yang tidak bisa makan. Sampai sakmono. Berarti memberi makan terhadap orang miskin itu adalah salah satu kewajiban mereka yang hatinya itu sudah sampai pada Allah. Dan mereka yang tidak sampai pada Allah, bagaimana mungkin dikatakan dia itu bisa memberikan? Boten saged. Karena nopo? Karena dia masih merasa dirinya yang memberikan. Fawailun utawi kerusakan kang agung lil musallin maring wong sing agawe salat. Iku lil musallin, kerusakan iku maring wong sing agawe salat. Kerusakan yang amat besar bagi mereka yang menjalankan salat. Komah. Fawailun nek cara bahasa lugat iku neraka wel. Neraka wel diperuntukno menyang wong sing salat. Istifhami napa? Pitakonnya apa? Pertanyaannya apa? Salat orang yang bagaimana? Yaiku alladzina wong akeh. Hum utawi alladzina iku sahuna padha lalai sapa alladzina an salatihim saking salate alladzina. Eten Pak. Yang dimaksud an salatihim tahun secara syar'i jenengan iki lali waktu sebab ati dan dohir iku sibuk urusan sik engko kok ae dilungkas sampai entek waktune. Syariat ning hakikate sampean ketika terjadi diri kita, hati kita lalai dari Allah. Lalai alias tidak khusyuk. Mengapa Allah mewajibkan khosyiin dalam satu ayat? Ya niki persoalane. Wajib hukumi salat khusyuk iku wajib. Boten sunnah, wajib. Bapak Ibu, kadang-kadang saya sendiri juga mikir ngeten lah iya to.
umat Islam khusus ning Indonesia kok ya ora dibimbing ya apa gimana caranya sholat yang benar dari sisi hakikat ya. Bahkan ning kono pokoke sholat pokoke wis nek kena pokoke mbuh iki pokoke nilai di dalam aktivitas iku nol komah piro akhiri min. Ingat dalam satu ayat dalam satu makalah kilahuma madmumun, kelakuane ahli ubad ahli ibadah ambe al muridun iku dipaido dening Allah. Al ubad kelakuane apa? Seneng dimasukno surga oleh nglakoni tekuni salat iku ben ra dimasukkan neraka. Al muridun iku sih seneng lamuno nek duweni karomah. Lah kelakuane golongan loro kilahuma madmumun dipaido dening Allah. Cara nilai ngono abang. Biyen lho Pak rapot nek tulisane abang lak welek to? Abang. Abang iku 5 ke bawah iku abang. Biyen saiki sik ana abang. Tenenten ya. Lah termasuk mohon maaf ini faktor mengapa Allah menurunkan corona. Termasuk alasan sholat ra ningkat-ningkat atau selalu melanggar isi maksud Al-Quran berbentuk sahun iki ora diperhatike. Baik dari sisi santri golongan bawah menengah, baik golongan menengah ke atas sebagai imam kita cuek. Sing penting lakoni ngono. Sekolah sing penting bayar. Subhanallah. Bahasane ngono. Ora ngerteni ngelmune kaya apa. Mlebu ya saenake dhewe. Diperintahno untuk belajar ning omah sinau ya ora gelem, dolinan HP ae. Kau wendaan terus. Mari-mari HP. Ngoten. Wis iki peringatan Allah. Jadi fawailun iku kerusakan di tengah masyarakat. Iki termasuk bentuke Allah nurunno virus corona. Bingung karepe dhewe kabeh niku pun bingung ta. Bahkan kurs dolar sakniki 15. 16 sampun. Nek 20 gulung tikar sampean. Ya Allah. Iki dampaknya luar biasa. Kita kalau melihat dari sisi makhluk, ya otomatis ada yang tidak bertanggung jawab. Cuman semuanya kita melihat dari sisi Allahnya. Ada apa ini? Makanya saya jawab lewat surat Al-Maun karena sholate umat Islam khususnya iku sudah keluar dari Al-Quran, artinya sahun, hatinya lalai dari Allah. Hanya ahli syuhudlah
yang di situ yang sesuai dengan apa yang dimaksud. Qanitun ay khashi'un wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Bagaimana bisa Anda ketemu Allah wong ora tau kenal, kenali mung jeneng kemawon. Makanya Gusti Allah itu memberikan petunjuk kalimatin, ajaran-ajaran yang bersifatkan dinu tauhid ini supaya sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah. Cara manusia biar tidak keluar dari tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Wis. Alladzina hum an sholatihim sahun iku alladzina ya wong akeh, termasuk kerusakan fawailun. Iku alladzina wong akeh hum ya alladzina iku yuraun padha gunggungan. Yurauna kang padha metu riya sapa alladzina, pamer. Oh, iki lho hasil cipta aku. Subhanallah. Siapa yang bisa untuk menandingi negaraku? Gak akan bisa. Kelutik corona dirutuhno, ngelendang. Ayo Indonesia negara kita, termasuk riya, itu salah satu hal alasan mengapa Allah menurunkan corona. Nek wis kelakuan iku didasari riya, riya iku apa sih? Pamer. Pamer iku apa sih? Pamer iku nduduhno newekku, lho ngono lho. Nduduhno hasil karyaku. Kune balik nang diri hamba. Gak krasa. Yen ati ana rasa yen awake dhewe ingkang lelampah iku termasuk kebuku riya. Dan inilah alasan mengapa Allah menurunkan azabnya. Wa yamna'unal ma'un, termasuk dia enggan untuk menolong orang, enggan dia untuk mengeluarkan harta bendanya. Jadi sok cuek terhadap orang yang tidak punya, sok cuek terhadap kepentingan orang lain. Bahasa syariat. Wis bahasa hakikate dos pundi niki? Yun sewu. Yamnauna al-ma'un, enggan menolong orang. Iku artinya dalam diri hati kita, oleh karena di dalam golongan ahli hijab, jelas semua apa yang timbul hati mesti nyawang makhluk. Bila mana itu dari dirinya, otomatis makhluke awake. Urusan orang lain pasti urusan orang lain. Jadi susah niki lho. Engko akhire muncule sifat bakhil wonten mriki. Bapak Ibu, dalam bahasa hakikat yun sewu, semua apa yang terjadi yang diberikan Allah terhadap kita, ahli syuhud yusyahiduna annal fa'il
al-haqiqiyah wallahu ta'ala, pasti hatinya melihat Allah. Dengan karena hati melihat Allah lah sehingga si arifin atau si ahli syuhud ini mudah sekali menolong orang lain, mudah sekali mentebarkan kasih sayang terhadap sesama. Di sini Pak. Ya, berhubung saiki corona wis mlaku-mlaku nang Indonesia, ya. Akhirnya ahli hijab roto keweden. Roto niku Pak wis. Baik dari pejabate, rakyate, nggih. Saiki nanggone pelayanan aja terbatas. Dan nanggone endi dispenda, nanggone endi wis kabeh instansi pundi mawon dibatasi sampean. Gak oleh mlebu dhisik. Melalui ajudan utawa apa jenenge satpam, ya. Menangani langsung engko nek apa perlune disampaikno nang nggone pimpinane, ngoten. Iwuh kongon ketemu. Bapak Ibu, wis iki cara nasi wis dadi bubur. Wis kadung Allah menurunkan makhluknya untuk memberi peringatan dan memberikan azab. Niki solusine ya nopo? Kita gak usah gegeran. Kita cari solusi. Bagaimana yang belum terjangkit ini tidak bisa terjangkit? Bagaimana sing wis terjangkit iki bendang saras? Lah ngoten to. Dibuka di dalam surat Al-Imran ayat 200. Telung perkara sing kudu kok lakoni. Iki menyentuh dari bahasa syariat dan bahasa hakikat. 1. Cara ibarate wong picek, amre tutuk panggonan iku siji kudu ana wong sing nuntun, wong iku ora picek. Ngerti picek amen? Ibarat orang yang buta, biar dia sampai pada satu tujuan, dia harus mencari orang untuk menuntun mereka yang orang ini tidak boleh buta. Itu panggonan. Ibarat seperti itu. 3 hal catatan ning atimu. Secara syariat, jagalah wudumu dan kebersihan lingkungan dan badanmu. Wis aku gak murui bebek ngelangi. Syariat itu gak usah murui bebek ngelangi. Pertama, jagalah wudu. Kedua, jagalah kebersihan lingkungan dan badanmu. Wis iki syariat loro. Manakala syariat tok kuwi nglakoni iki tembus. Ben gak tembus, wong iki mlebu ae. Secara hakikat berzikirlah selalu pada Allah. Zikir yang kami maksud adalah zikir nomor 3. Bukan nomor 1, nomor 2, mboten iku syariat. Hakikate sing nomor 3. Nek boleh saya urai. Virus iku sing ngongkon sapa? Allah. Allah ngongkon mlebu nang sapa? Iku jelas. Dan sebabnya apa Allah menyuruh terhadap si A dan tidak si B? Itu juga jelas.
Bu, kula takok angsal lah. Angsal. Sampean nak duwe garwa to, punya suami. Suami iku sayang nang sampean. Sampean juga sayang nang suami pean. Kira-kira sampean suatu saat kelakon mentolo nggekno jangan terus dicampur teodan. Bu, alias ngeracun. Mboten mungkin. Kejaba nek bojo sampean iku ngatelno ati, iku enake dirah. Sik ditamel iki. Oke. Main ambek teman-teman. Ke teman-teman nih. Allah terhadap hambanya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Iku mang cara mencegah. Kalau kena mungsuhe ngono ya nganut. Nganut. Virus ojo nang kae nganut ngalih. Ana mungsuh iki. Mergake virus iku ya sing nguasai ya Allah, sing ngongkon ya Allah. Cuman ana visi misi Allah lewat virus iku. Inti pokoknya Allah tidak akan memberikan satu perintah terhadap kekasihnya manakala itu menyakitkan di dalam hati. Mboten di dalam jasad loh ya. Hati. Virus itu mematikan jasad. Matikan jasad. Virus corona mematikan jasad. Nopo nek sing wis kadung terinfeksi, kita mengatasinya bagaimana? Dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35. Cara untuk atau di dalam surah Al-Baqarah ayat piro kuwi? Ayat agak ke depan sekitar ayat 5 kalau enggak salah ayat 6. Atau di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 356. Obat sing kanggo maraske virus corona. Secara syariat ya. Banyu sak donya iki sing duweni kandungan garam iku ning ndi, Pak? Laut toh? Pegunungan yoga. Terus apa tur sapa sing ngekeki asin-asin ning gak nang nggone? Sing kei asin banyu nang nggone laut iku sapa? Sing nguyahi iku ya sapa? Sampai Rasulullah memberikan satu hadis terkait hayawan yang ada yang hidup di laut iku batange halal. Batange lho halal. Apa maneh dudu batange. Cara mbeleh ya gak disyariatno kaya hayawan sing ana daratan, pitik dibeleh bismillahirrahmanirrahim. Hik laut, mancing lep ngene ya wis
Sampeyan pangan tantah gak dibeleh ya ora apa-apa. Artine ngene. Iki engko riseten kuwi ngadakno riset pembuktian ning laborat terkait masalah air laut. Iku damel kumur, Pak. Damel kumur terus sampean buang. Kumur 2 kali, 3 kali sampean buang, 4 kali sampean lek. Asin ya gak apa-apa. Kula adoh ya apa Mojokerto nanggone Surabaya kadoan, ya gaya duit teko uyah. Kono. Iki cara syariate. Syariate ndugi mriku lamuno sudah terinfeksi belum sampai ke paru-paru. Engko ana tombone nek wis tutup paru-paru. Tutuke maneh. Cara hakikate nyuwun sewu, orang yang hatinya kena penyakit iku yo eneng tombone. Apa tombone kuwi? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Isine minal ghoi ajaran sing sangka Allah, atimu berjauhlah dengan dunia dan mendekatlah kepada Allah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sekarang kalau sudah ke paru-paru iku tombone ya apa? Dipendem. Berarti wis mati. Mula sangka iku belum sampai ning tahapan kuno wis ndang lakukan apa tadi 3 hal. Engko nek sampean sudah melakukan 3 hal wis gak perlu ado-adoan lungguh, gak perlu. Lah iki sing duwe bojo kemanten anyar susah niki. Poso dhisik. Gak wani sentuh-sentuhan. 1 meter dik lungguhe. Turune 2 meter. Kapan? Sik kait kemanten anyar wis kene. Itali sampean roh Itali subhanallah. Kayak perang niki. Semua orang diwajibkan ada di rumah, manakala keluar itu ada sanksi hukum. Bila mana keluar kudu mengikuti protap. Ono resumeni dan lain sebagainya, ono laporane, tujuane nang ndi kudu jelas, nek gak ngono kena sanksi hukum. Jadi wong tuku ambek wong dodol iku ngekno dhuwit diuncalno. Barang dagangane diuncalno. Kira-kira ngono iku enak lah. Lah, iku saking ketakutane umat manusia menghadapi virus kaya ngene iki. Padahal iki yo gak ono bedane ambek virus flu burung biyen. Cuman cara level lebih tinggi iki krana Gusti Allah wis gregeten ndelok raine wong-wong iki. Wong Islam kandhani Quran wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan salat itu dengan khusyuk, gak ngereken. Ya Allah. Sedangkan utusan Allah yang menggambarkan dan mengajarkan tentang bagaimana sholat bisa khusyuk iku deilok-ilok. Subhanallah. Jadi Gusti Allah wis berung, Gusti Allah iku wis duraka, akhire alah jarno ae dilungkas lak karo jawabane. Wis saiki ana omah dhewe-dhewe ndekem
Ya, gak wani metu kula niki sering di WA. Gus, dos pundi niki anune prei yang ngajine? Di pondok prei enggak? Mboten. Wonten sing takon ngoten. Memang dari pemerintahan menghimbau supaya kumpulan yang bersifatkan banyak orang itu dipending. Ngoten. Kula takok jeraganku. Lanjut apa kok, Bos? Lanjut, ya wis. Dene ana sing kenek geblake. Ngono ae lah apa bingung. Luwi-luwi sing utange akeh bebas. Nyun sewu, sampean eling jamane Ramadan kaitan iku. Ya napa kontrak politik kula nang sampean. Kuwi ngaji iki wis wani mati, wani melarat apa gak? Nek gak mulya. Lah ngoten nggih. Berarti gak ada alasan ngaji iki prei. Ditagih ambek Gusti Allah. Teruson ya wis terus. Cuman sing wonten jaba kula niki sementara dipending teng Ponorogo dipending. Ngaji ning Ponorogo dipending. Sing sifate niku rutinan kados ning Ponorogo atas dasar edaran dari Pemkab supaya memending wis nganutai ben penak adi hubungan ben penak eren. Ya wonten sing gak wis kadung nglumpukno wong sing gak rutinan iku pengajian umum kaya dik iki mengke dalu niki ning Bondowoso ya ta. Injing-injing acarane bersamaan kali bupati. Ngoten kula dikapuri dikon budal bengi, gah aku ngaji dhisik ngoten. Sak tutuk esuk ya. Ngaji esuk ngoten. Nggih nganut mawon iya budal. Berhubung niku acarane wis kadung ketata setahun sadurunge gak iso ngliburno. Ya wis dene engko ana ngene-ngene ya wis apa jare. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi ahli syuhud atau calon ahli syuhud dengan adanya virus corona jenengan gak usah khawatir, gak usah terlalu takut. Sebab wong terlalu takut engko mempengaruhi kali pikiran, akhirnya sampean garep makan yaiku akhirnya gampang matek ngoten lho. Ana kono wis iku ya makhluke Allah, sampean delok Allah yae dene tetep Gusti Allah kok nemplekno nang awak dhewe ya wis iku sing sampean apa sing sampean enten-enteni ndang cepet matek. Gagah Gusti Allah nggak akan mungkin. Padha mek iku mang lho ibuke sayang banget ambek sing kakung, begitu juga sing kakung ora mungkin ibuke iku mang ngeracun ra mungkin. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi hamba yang dicintai Allah dan hamba yang mencintai Allah saling cinta mencintai tidak akan mungkin memberikan satu kemudorotan, ya toh, nggak mungkin. Itu apa yang bisa kami sampaikan secara ringkas. Beberapa hal yang menjadikan Allah murka, yaitu sholatmu gak khusyuk, terus bidune awakmu meniak-niakan daripada anak yatim, artinya manakala dalam hatimu sudah ada tablek, maka sampaikanlah terhadap orang lain. Terutama yang ketiga adalah orang yang selalu muncul sifat meleki, ya, sifat bakhil, itu salah satu alasan mengapa Allah menurunkan kurunah. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Kami persilahkan barangkali ada yang ingin bertanya. Monggo.
menjadikan kemakrifat itu fokus itu kemakrifat Allah. Sembayang ning sembayangmu. Nah, niku kula akui ternyata kula dikeken ngoncai takwa. Nah, takwa itu kula akui kan ada 3 unsur. Nomor setunggal ini ilmu sing dimaksud ilmu hakikat, terus amal dilakoni, terus istiqomah kontinu. Ternyata 3 unsur itu dijadikan satu, dicecep dari satu, terus diamalkan. Hasilnya itu laku sorot, wakuk sorot, lepas sorot. Tapi itu masih di luar karena berbahasa. Tapi di dalam tak bisa mengatakan karena sulit saya membuat bahasa. Kalau sudah masuk ke dalam laku sorot, wakuk sorot, lepas sorot. Terus begitu pemahamanku tahu nomor kali wong makrifat itu boleh enten rasa khawatir. Tapi Kanjeng Nabi pernah khawatir. Contoh kayak Nabi Ibrahim yang ngoten pernah khawatir terhadap anaknya yang pulau mati penyebab. Niku terus budi sekiranya antara yang khawatir dan tidak khawatir itu supados sikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait arifin terkait seseorang yang disebut sudah sampai makrifat Allah, sepanjang masih diucapkan kados ngeten iki masih tahapan ilmu. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, wis gak ana aran sing nyawang lan den sawang lan perkara sing kanggo nyawang, wis gak ana. Ini bisa secara fisik kita urai. Lah, manakala ini sudah dilakukan, sudah dipraktekkan, sudah dibuktikan, di situ tidak bisa digambarkan. Memang raiso. Sehingga bisanya hanya begini. Yang melihat dan yang dilihat dan mata yang buat melihat iku wis gak ono bedane. Yang melihat yo yang dilihat, yang kanggo melihat yo yang melihat. Mentoke ndugi mriku. Sehingga secara batiniyah sing wis lelaku teng mriku ora iso ngarani. Lah tandane, lah iki tandane. Hanya tanda-tanda saja. Jelas ning ati iku yang berlaku adalah aku Allah. Sampeyan kudu wani lho ya. Sampeyan kudu wani alias nekat ngunculno agune Allah. Memang keadaan rada mamang. Iki aku gak sirik karek. Terus gak ngaku-ngaku dadi pangeran iki. Wis. Memang hal seperti itu wajar. Muncul masalahnya belum bisa masuk ke musyahadah. Tetapi manakala dikatakan sudah duduk di musyahadah hati itu,
tidak akan ada satu kemamangan. La raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada satu kemamangan sedikit pun bagi yang dikatakan sebagai muttaqin. Boten enten. Ini wis betul-betul di situ. Memang seperti itu. Kalau secara ilmu bisa dijabarkan, tapi secara laku pembuktian nggak bisa sampai iki ngarani ora iso. Itu yang pertama. Memang yang betul seperti itu. Untuk yang kedua, terkait masalah kekhawatiran. Salah satu di antara hati sudah sampai pada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tetapi mengapa Rasulullah pada saat sebelum beliau itu meninggal, wafat, beliau sempat mengeluarkan satu kalimat, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana umatku nanti manakala sudah aku tinggal. Bapak Ibu, manusia kadang-kadang keluar sifat basariyah, kadang juga yang muncul sifat basiroh. Kadang-kadang manusia itu muncul sifat basariyah tetapi jadi sifat basiroh, dan itu wajar. Dan mengapa hal itu terjadi pada Rasulullah? Iku maksudnya supaya kita itu tidak mendewakan selain Allah. Paham nggih maksud kula? Saya bukan berarti tidak setuju dengan orang kalimah yang membuat satu makalah manusia tidak ada yang sempurna kecuali, bukan berarti saya tidak setuju. Tetapi kalau kita menggubah dari satu ayat, Allah berfirman terhadap Nabi Muhammad, kul innama ana basarum mislukum, itu mengandung pengertian supaya umat ini tidak mendewakan Rasulullah. Seperti halnya seperti tadi, kaifa umat itu tadi, supaya manusia itu maksudnya ben orang dewakno Rasulullah, ben orang dewakno selain Allah. Rasulullah itu tidak gila dengan kehormatan, tidak. Cuman kita saja sebagai umat kebablasan, akhirnya baik fisik maupun hati dicurahno terhadap Rasulullah. Kok umpama Rasulullah bahasa sari asik gesang sampean diseneni. Estu diseneni. Jadi bahasane innama ana basarum misluku, aku wis padha ambek awakmu, padha manungsane. Maksudnya Rasulullah berkata seperti itu supaya jenengan kali kula madhepi iku mung dateng Allah. Bagaimana untuk mensinkronkan antara sifat basariyah dan basirah sing muncul kaya ngono kuwi? Lah, iki Bapak Ibu tetap hatimu harus mengatakan bahwasanya tidak ada lain kecuali Allah. Walaupun secara lesan mengatakan seperti itu, ada kekhawatiran. Seperti corona niki lho. Boleh kita itu berkhawatir karena adanya corona, tetapi ketika saat syariat mengajarkan mengantisipasi tadi dua hal, bebersih dan selalu menjaga wudhu, ya dah. Ini realisasikan hakikatnya. Bahasane dikongkon zikir nomor 3, nek wis ana 3, atimu nyawang Allah. Berarti bukan Muhammad yang berkhawatir, bukan.
Jadi bukan panjenengan sing berikhtiar, bukan panjenengan yang wudu, bukan panjenengan yang bebersih, tapi semuanya itu af'alnya Allah. Saged dipaham nggih? Iki untuk mensinkronkan di situ. Nggih, wonten melih. Nggih, mike monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenaan dengan anak yatim. Ada satu keluarga yang itu aktivitasnya itu mendirikan baitul yatim. Dan kebetulan yang saya ketahui dan jelas ada lembaga baitul yatim, tapi yang benar-benar yatim itu hanya sebagian. Dan di situ kan banyak donatur-donatur, tapi yang mendirikan baitul yatim itu dibuat sarana untuk bekerja dan untuk kebutuhan hakikatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga tidak jauh berbeda dengan amil ya. Biasanya wong zakat fitrah lah wonten amil ya. Amil yang mengurusi masalah zakat itu ndak apa-apa. Tapi ada ukurannya. Ada ukurannya. Lah bahasa syariat manakala yang mendirikan hal itu dijadikan sebagai sarana golek kekayaan, ini yang tidak diperbolehkan. Lah hakikate yo napa? Saiki kari takon. Apabila itu memang dibuat sarana objek untuk menggali harta, mohon maaf lo ya, iki memang ada yang disebut amanah ambek enggak lo ya. Kalau toh teng mriku di situ memang dijadikan sarana prasarana untuk menggali kekayaan, hakikate iku gak beda ambek dulur si A mangan daginge dulur si B. Paham maksud kula? Cara peno ngono mangan daginge dulur peno. Kolua sampean. Iku paribasan mawon. Kalau toh memang fakta di lapangan terhadap golongan yang mencari keuntungan di balik ini semuanya, iku gak adoh ibarat kau telah memakan daging saudara kau sendiri. Loh, ini juga salah satu orang, mohon maaf, yang disebut mendustakan agama. Tetapi manakala ada golongan membikin yayasan dan di situ tidak seperti yang di atas, yang pertama tadi amanah betul, maka ini enggak ada masalah. Ibarat cara wong mangan iku ono batese, tidak untuk kekayaan. Nek hanya sekedar untuk makan saja sih enggak ada masalah. Tapi nek sudah ke ranah mencari keuntungan,
nyun sewu digawe bayar anak sekolah misalnya nggih, digawe tuku. Lah inilah yang tidak diperbolehkan. Nggih, mohon maaf, ya gak mudah kita itu mencari donatur, ya tidak mudah kita itu mendirikan hal itu. Lah, biasanya orang yang mendirikan yayasan Baitul Yatim itu orang yang lebih hartanya. Nek model kados potongan sampen kali kula boleh, silahkan, tapi sebatas itu tidak untuk memperkaya diri, mboten masalah. Ada lagi? Assalamualaikum. Murup mang lho wis murup ya ampun. Assalamualaikum. Ngeten guys, derek takbir. Di dalam menjalankan sholat, naik alasan itu bermanfaat dan ini hanya akan ketenangan, kebahagiaan antara hukum lewat yang dulunya makhraj tajwid jelas samangke orang reken yang dirasakan sholat itu harus harganya untuk Allah orang lulus ke makhraj dan tajwid wis ketenangan ya kan. Bahkan sholat subuh sering satu rakaat tanpa disadari wis mlaku kaya banyu ini bisa. Napa nek pun wonten termasuk corona pun boten wonten. Jelase atas mawon. Manten-manten seumpami ten lebet niki zikir ingkang kraos lepat Dari nama Allah diganti hae buya hae lulu buya hae niku los napa mboten matur. Saya akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana gantimu itu dari rencana dirimu maka tidak boleh. Tapi bila mana pergantian zikir itu tanpa rencanamu dengan sendirinya terdorong karena musyahadah Allah, nggak apa-apa. Iku miturut bahasa hakikiyah. Tapi nek miturut bahasa syariah apapun alasannya, manakala sholat ganti dari bacaan diganti bahasa lain tidak boleh syariat. Lah ngaten nggih, karena syariat iku dangkal. Lah bila mana sudah sampai pada hakikat nenggone musyahadahnya, aku yakin gantinya, pergantiannya itu tanpa disadari, tanpa ada rencana manusianya, nggak ada. Moro ganti karepe dewi. Bagaimana hal seperti itu? Oleh karena dorongan akal sudah terlepas, nggak ada masalah.
Bahkan 1 atau 2 rakaat tanpa kau sadar karena wong enggak tetap kalah hal ini syariat tetap iki bermasalah. Yang bermasalah siapa? Mereka yang dangkal. Paham nggih? Jadi enggak ada masalah. Manakala betul di musyahadah, karena keluarnya musyahadah itu nanti mengeluarkan hal-hal yang tidak kau sadari. Letak dari arah situlah hukumnya tidak apa-apa. Terus terus baru ngono sampean ayo bareng yahu ngono kok wape ngono. Iku lak kok rencanane lah ngoten. Iku munculnya tanpa kau sadari memangnya. Termasuk bacaan sing liwar. Pernah saya sampaikan, orang kalau sudah khusyuk musyahadah nang Allah, ngadeg iku sambil halo Bandung. Dia tidak tahu, gitu. Iku piye? Nek disikapi dari syariat tetap iku ra oleh, krana iku dudu bacaan salat. Tapi sisi hakikat krana ning kono letupane kemakrifatan nang Allah. Di dalam Al-Maun alladzi kembali kepada wong. Berarti iki makhluk. Sedangkan alladzi di dalam surat Al-Isra iku zat, maksudnya hidup. Iku berhubungan dengan syahul kalam. Apa syahul kalam? Maksud, arah, dan tujuan. Atau boleh saya, iku adalah mukhatab. Sing mukhatab iku genutan kalamang. Bahasa Al-Maun oleh wong krana iku syahul kalame, runtutane iku nanggone wong sing nglakoni. Terus di dalam surat Al-Isra iku syahul kalame adalah yang memperjalankan. Berarti itulah zat hidup, maksudnya Allah. Jadi kembali pada syahul kalam. Syahul kalam iku nek Al-Maun pembahasannya wong, alladzi menunjukkan mufrad umum, bisa jadi artinya adalah seseorang. Nek surat Al-Isra kembalinya kepada Allah. Intinya semua tergantung pembahasan. Nek Al-Isra pembahasannya Allah, berarti memakai alladzi ya wong, alladzi ya hidup atau zat. Nek Al-Maun syahul kalam pembahasannya adalah orang-orang yang mendustakan agama, jelas berarti dimaknani wong, mboten masalah. Jadi tidak ada soalan antara alladzi di dalam surat Al-Isra dan surat maksudnya iku karpe melayu kemana lah, melayu nang wong karena syahul kalamnya di situ. Apa syahul kalam itu? Pembahasan runtut iki nang di sing di mukhatabi iku, sing dimaksud iku sapa. Jadi mboten masalah. Nggih, ada lagi. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.